Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amar Zoni. Yes, Ben Kasyafani. Di channel YouTube. YouTube channelnya. Thank you banget lo udah menyediakan set. Ini gue mau contek sini kayaknya buat set kita ya. Secara permainan. Serius. Ini frame-nya bagus emang ya? Bagus banget. Wah. Thank you banget. Thank you. Kita datang pagi-pagi. Sebenarnya janjian udah minggu lalu, cuman ada satu lain hal akhirnya baru ketemu sekarang. Pagi-pagi jam 8 kita ganggu nih rumah lo. Gak apa-apa, gue seneng juga kok diganggu sama lo, Ben. Nggak, tapi memang jadi kemarin tuh kan kita banyak janji gitu kan. Tapi memang kan di satu sisi ada yang gue nggak bisa, tapi di satu sisi lo juga nggak bisa gitu kan. Nah, tapi bagaimanapun gue akan siapin waktu karena gue nonton vlog-vlog lo ini cukup banyak edukasinya ya. Oh gitu jadi ya? banyak juga hal-hal yang bisa diambil nih dari penonton-penonton lo. Makanya gue ngajak lo nih. Sebenarnya yang bikin gue pengen banget ngobrol sama lo terakhir kali kan kita syuting tuh Cinta Suci sama lo. Terus Udah lama banget tuh, tahun berapa Ben? itu udah hampir 2 tahun lalu kan. 2 tahun? Itu persis sebelum 3 tahun Ben? Enggak dong. Pandemik 2019. Oh iya 2019. Iya udah 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Cuman gue malah banyak ngobrol sama lo itu pas terakhir kita udah mau kelar sebenarnya kan. Iya. Tapi gue ngedapetin satu hal dari lo yang gue cukup nggak nyangka sih. Ini sebelum kita ke situ nih. Kemarin kan waktu kita janjian lo banyak kegiatan apa segala macam. Tapi kalau orang lain biasanya gue ada syuting ini. Lo kayaknya lo ninggalin syuting ya? Iya. Lo udah ninggalin syuting? Udah ninggalin syuting. Gue jadi gue udah 4 tahun lah kali, 3 tahun sekian lah ya setelah pokoknya yang terakhir syuting gue itu di Cinta Suci. Jadi gue udah memutuskan juga udah cukup karena gue udah cukup sampai di posisi yang dimana kayak udahlah kita udah sampai nih di sinetron gitu kan. Dan gue juga sama Iris juga udah sama-sama sepakat yuk kita cari naik kelas lah ya. Maksudnya naik kelas dalam artian kita bikin sendiri yuk gitu kan. Kita juga bisa kan bikin syuting sendiri. Mulailah dari YouTube gitu kan yang gue besarin. Dan alhamdulillah sudah sampai di titik hampir 5 juta subscriber gitu kan. Dan di situ juga gue meng-create sendiri pelan-pelan untuk menjadi director juga, produser juga gitu kan. Semuanya sendiri, belajar dari YouTube itu Ben. Nah dari situ ya udah alhamdulillah sih memang yang nggak gue sangka-sangka pendapatan gue selama dari sinetron yang gue pikir ketika gue udah selesai dari sinetron apakah gue bisa untuk nge-backup ini gitu kan ternyata malah syukur alhamdulillahnya justru malah lebih gitu loh. Jadi gue bisa dapetin lebih, oh iya gue jadi sekarang banyak banget kayak pelajaran yang gue dapetin dari bisa diskusi sama sponsor, sama klien gitu kan. Terus juga bikin produk atau bikin promosi seperti apa gitu kan. Ya. Cuman yang gue tadi balik lagi yang tadi gue bilang gue dapetin dari lo itu, lo masih umur berapa sih? Umur gue sekarang baru 28. Tuh kan, lo 30 belum. Iya. Ibaratnya menurut gue ini kalau ngomongin sinetron ya, 28 tuh lagi prime-nya untuk seorang aktor lah. Karena pengalaman lo cukup banyak, masih muda, kerutan lo di sini belum ada kayak gue gitu kan. Iya. Lo masih punya, ngeliatin lagi nih nyebelin banget. Iya, gue nyebelin habis. Lo masih punya banyak hal di depan, tapi lo memikirkan sesuatu yang menurut gue, ini datangnya dari mana sih? Lo tuh ngomongin gue lo ngomongin soal bisnis kopi, lo ngomongin soal gimana caranya bawa UMKM di sini keluar dan lain-lain. Itu apa yang lo pikirkan saat waktu lo berhenti kayaknya gue harus stop dan gue nggak lanjut. Padahal sebenarnya itu lo lagi prime ya kan di sinetron. Iya. Karena gue suka challenging gitu ya. Soalnya kalau gue lihat dari hidup gue banyak banget yang terjadi dalam hidup gue itu kayak like movie gitu loh. Jadi kayak bener-bener di saat gue udah pernah hidup di mana di sisi gue pernah ada di paling tinggi gitu kan. Nah dimanapun juga gue pernah berada di paling titik bawah gitu kan. Jadi hidup gue tuh ya kayak like roller coaster gitu loh. Dan di saat ini gue jadi lebih terbiasa untuk mengambil sebuah tantangan baru. Karena gue juga nggak terlalu suka dengan kehidupan yang polanya begitu-begitu aja. Polanya sama-sama aja. Simpel lo bosanan? Simpelnya gue sebenarnya bosanan sih untuk dalam hidup. Jadi gue pengen mengambil tantangan baru, bikin sesuatu yang baru, inovasi baru gitu kan, apapun. Nah kebetulan Iris sebenarnya tidak seperti itu.
Iris tipikal orang yang dia straight to polanya, ngikutin pola, teknis semuanya. Tapi justru yang membuat itu, yang menjadikan gue sama Iris itu nyambung klop gitu kan. Karena Iris di satu sisi dia membantu kita harus begini, di satu sisi gue ngebantu pikiran dengan liarnya gue gitu kan. Lu liar banget sih. Kepala lu kemana-mana sih emang. Dengan pikiran liar gue, ya kalau lagi syuting aja kan kayak gitu kan. Jadi ya gue adalah partner yang baik banget sama Iris, dan Iris percaya sama gua, kebetulan percaya banget sama gua, karena yang gue butuhin kan support ya, support kepercayaan. Kita memutuskan seperti di umur gua masih muda, Iris masih muda, memutuskan untuk kita stop dari dunia sinetron gitu kan, dan kita coba melanjuti untuk masuk ke dalam YouTube, dan kita masuk juga ke dalam film, produksi film gitu kan. Jadi ya udah. Selama itu kebetulan waktu itu pandemik juga kan, selama 2 tahun ini, dan di situ gue banyak bikin inovasi-inovasi tuh, dan alhamdulillah, jadi alhamdulillah jadi disukain gitu kan semenjak di pandemik itu. Dan kita juga kemarin sempat main film, dan bentar lagi juga mau tayang gitu ya di insya Allah sih 2022 ini akan tayang film gua sama Iris, film pertama gua sama Iris gitu kan. Ya udah. Singkatnya sih sebenarnya apa yang bisa gue lakukan yang paling penting bisa bermanfaat. Waktu sebelum gue menikah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yang sekarang gue bermanfaat banget nih untuk orang banyak, terutama untuk Iris sama Air, sama anak gue. Tapi kalau ngomongin sinetron ya, kan banyak juga orang yang misalnya lu tuh sinetron, lu dibilang sukses, lu hitmaker lah, lu berapa kali masuk produksi, ratingnya 1 terus, booming lah ibaratnya. Manusia Harimau panjang banget. Itu bukan pertama kan? Itu bukan yang pertama sih, pertama Kanza 2. Kanza 2. Lu sempat syuting Tukang Bubur naik haji juga kan? Pokoknya aku akan terus berdiri di sini sampai kamu membukain pintu. Sempat, kan sama lu kan? Gue sempat lihat doang. Sama lu waktu itu. Emang sama gue? Sama lu, ada gue, cuman gue Didi Riyadi juga gitu kan, gue inget banget. Tapi gue gak sempet. Oke. Terus habis itu lu syuting Cinta Suci, semuanya booming gitu. Emang nggak bisa lo kerjain dua-duanya? Kenapa lo akhirnya memutusin emang yaudah nih kayaknya gue nggak bisa kerjain lagi? Lo memutuskan untuk yang lo bisnis apa segala macam sekarang? Karena gue tuh tipikal orangnya juga gini. Di samping gue orangnya bosenan, dan gue samping gue juga pengen sesuatu hal yang baru terus gitu kan. Dan gue nggak bisa di dalam satu produksi yang sama ya. Kalau lo tahu kalau sinetron itu kan kita di dalam sebuah produksi komersil gitu kan, produksi TV yang mana kita harus datang pagi, pulang malam gitu, dan itu setiap hari. Nah, gue tipikalnya juga salah satunya gue perfeksionis gitu kan. Jadi ketika gue satu yang gue jalanin, itu gue bener-bener gue nggak mau cuman lepek doang ibaratnya. Jadi gue mau bener-bener basah banget, kecebur banget, bukan hanya di dalam batas permukaan, tapi di dalam kedalaman gitu kan. Jadi ketika itu gue seperti sinetron Cinta Suci, itu gue sampai, lo tau gak, gue sampai tinggal di base camp kita gitu kan. Gue sampai tinggal di situ, sampai dedikasi itu gue untuk peran gue sebagai Marshal Malik gitu kan, peran gue sebagai PU di Cinta Suci gitu kan. Jadi bukan melihat dari bagaimana gue PU gue terus enaknya, justru malah semakin gue menjadi pionir gitu kan, itu semakin besar juga tanggung jawab gue kan. Makanya gue memutuskan waktu itu gue tinggal di situ, di lokasi yang tinggal di lokasi, begitulah, ya di kan? set lah ibaratnya. Tinggal di set, gue tidur di set, terus gue juga bergabung sama kru-krunya. Nah, ini kan nggak bisa gue jalanin kalau misalkan gue mau memutuskan untuk bikin YouTube gitu kan, atau gue sekarang mau menjalani sebuah bisnis atau sebuah sistem yang lagi gue siapin gitu kan. Ini kan gue harus fokus di satu sisi ini. Jadi kalau gue main sinetron juga, aduh, pecah men kan gitu kan. Nggak kepegang sama gue. Tapi lo gak ada kangen emang? Kangen tuh artinya kan ngomongin soal passion ya. Lo pertama kali datang ke masuk ke industri kan lewat sinetron. Beda nggak sama sekarang ini? Emang lo udah ngeplot yang lo jalanin sekarang itu dari dulu? Emang nanti ini sinetron tuh buat stepping stone gue doang nih, buat batu loncatan gue untuk next level? Atau lo baru menemukan di tengah kayaknya yang gue pengenin bukan ini deh? Karena kan awalnya lu pasti passionate banget kalau lu cinta banget sama pekerjaan lu niat. Jadi dia pernah dulu syuting saking niatnya, pokoknya kalau udah ada adegan yang namanya golden scene, pokoknya all in abis-abisan kan. Dia bisa keluar set, tiba-tiba ngambil bangku bakso, mau masuk buat dibanting doang. Dia lebih menyiapkan apa gebrakan dari sini nih. Orang art tuh sampai apalagi nih mau dihancurin sama dia. Dia kalau masuk set
ngetok-ketok bareng. Gue percaya. Segitunya lo into sama kerjaan lo gitu, passionate. Lo nggak kangen? Atau emang lu dari dulu udah plot bahwa sinetron ini akan jadi stepping stone gue doang, batu loncatan gue untuk next level? Iya sih, betul sih. Gue awalnya sih sebenarnya kan gini, awalnya tuh gue memang berharapnya waktu itu bagaimana caranya gue, ini kalau diurutin lagi lebih jauh ya, bagaimana gue bisa memperkenalkan diri gue as Amarzoni yang punya basically silat awalnya. Nah gimana cerita antara silat dengan sinetron gitu kan. Nah dari situ awalnya bagaimana caranya supaya orang tahu, tentu gue harus bisa masuk dalam dunia entertainment atau bisa masuk di dalam media gitu kan. Nah gue harus butuh sarana di media. Nah ketika itu gue ditawarin untuk main film, dan setelah film itu gue ditawarin lagi tuh main sinetron. Nah menurut gue di sinetron ini, oh iya ini adalah mediasi gue nih pertama nih untuk bisa masuk ke orang, bisa mengenal gue as Amarzoni seperti apa yang mau gue dikenal gitu kan. Nah akhirnya gue main di 7 Manusia Harimau dan mulailah orang mengenal gue gitu kan. Nah setelah itu di Cinta Suci gue ngerasa kayak udah sampai di titik gue ini udah cukup nih gue nih batu loncatan gue gitu kan. Dan apalagi juga di saat itu menurut gue gini, Cinta Suci itu adalah sinetron yang nggak bisa gue lupain juga ya, karena memang selain gue ketemu sama jodoh gue gitu kan, di situ juga ya lu tahu juga sama-sama kita pernah ada di posisi yang memang betul-betul top number one lah ya, sampai kita bungkus pun juga itu masih number one juga gitu kan, dengan drama-dramanya di lokasi ya kan, di set bagaimana. Saya kan hanya pendengar yang baik. Ya kan? Jadi itu tapi seru gitu seru, kan. Seru. Itu bagian dari sebuah produksi serunya yang kita kangenin kan itu sebenarnya kan. Iya ya kan. Nah dan di saat itu menurut gue ya ini udah cukup nih batu loncatan gue di sini. Dan gue udah nikah, yuk kita bikin sesuatu apa gitu ya kan. Ya salah satunya kebetulan kemarin lagi happeningnya YouTube, ya udah kita bikin di YouTube gitu kan. Terus kita coba mulai bisnis gitu kan. Gue mulai bisnis ini, bisnis itu ya kan, gagal bikin lagi. Juga, banyak lah. Gini, waktu terakhir nih, gue potong dikit. Waktu terakhir kita mau bungkus, hari terakhir kita syuting, gue inget banget. Gue nebeng mobil lu, terus lu di jalan lu cerita, lu ikut gue lo ngomong gitu, terus lu cerita, lu mau bikin kopi ini, ngomongin YouTube. Terus ada satu kalimat yang gue inget, lu bilang, oh Cinta Suci itu sekarang punya fans, dia bilang gitu. Punya fans yang ibaratnya, kalau kita kelar sekarang, ini fans mau diapain nih gitu. Ini harus lo ibaratnya lo monetize lah, bukan lo bikin itu sebuah market. Karena lo punya ini, lo cerita segala macam. Terus tadi lo bilang lo gagal. Lo sempat ngerasa, aduh kayak gue salah deh nih. Gue harusnya keputusan gue ini ya. Ada gitunya nggak? Iya, setiap manusia pasti kalau ketika ngerasain sebuah kegagalan pasti ada. Tapi gue sih nggak menyalahkan itu. Aduh gue salah nih aturan gue. Lo menyesali keputusan itu? Enggak. Tapi gue lebih banyak kayak, oh iya nih gue salahnya di sini nih. Berarti gue harusnya seperti ini. Karena secara nggak langsung beberapa bisnis yang pernah gue jalanin dan sempet gagal itu karena memang itu bukan di passion gue kan. Ya berarti kan gue nyari polanya dulu kan, nyari polanya lagi, ingat lagi, lihat lagi. Dan ya insya Allah yang polanya gue sekarang ini bisa menjadi sesuai dengan passion gue juga gitu. Terus fans lo yang sekarang udah ngikutin lo, penggemar lo dulu yang menurut gue masih banyak juga, bahkan di Instagram juga masih banyak banget yang komen soal Cinta Suci dan juga apa yang lo kerjakan di belakang. Lo ngeliatnya gimana itu? Lo tinggalin itu semua? Pertanyaannya bagus ya. Gue bingung juga jadi jawabnya. Ya, gimana cara yang meninggalkan? Fans yang ngeliat lo bukan sebagai Amarzoni yang tapi di YouTube sebagai itu sebagai karakter. aktor. Karena menurut gue pertama kali lo muncul di 7 Manusia Harimau, kan gini, adegan silat aja, adegan berantem lah, fighting scene. Gue kalau ada fighting scene, gue selalu bilang sama koreonya, boleh nggak tonjok gue, gue pingsan gue bilang gitu. Karena gue ribet, fighting scene tuh ribet dan nggak semua orang punya gestur, punya sesuatu yang emang genuine kalau dia adalah seorang fighter gitu. Nah lu punya itu tuh. Gue promonya 7 Manusia Harimau, lo masih ingat, lo turun depan pagar kan, jebret lo gitu kan. Itu menurut gue nggak banyak orang yang punya gitu. Itu lo mau kemanain tuh? Kemampuan lo itu apa lo udah jadi sesuatu yang di masa lalu? Kita harus bikin sesuatu nanti. Ini ngomongin orang bisnis pikirnya gitu ya ke depan. Iya, harus kita harus bikin sesuatu. Mungkin lo bisa ceritain deh si silat lo ini segala macam, singkat aja. Itu datangnya dari mana? Terus abis itu
sekarang lu kemanain kemampuan lo yang itu yang mungkin uniqueness itu. Lu liat Iko lah. Iya. Masih sih Ben, gue masih belajar, gue masih latihan juga sekarang, walaupun nggak sesering dulu gitu kan. Dan sekarang gue punya tempat sasana gitu kan, gue punya tempat gym, namanya Starfit. Nanti lu juga boleh tuh main ke tempat Starfit gue nge-gym ya. Ada yang nandangin voucher ke di sini. Nah, ntar gue kasih voucher buat kalian semua Voucher yang lagi pada nonton. gratis dong, masa gue voucher? Enggak maksudnya buat yang penonton ini. buat nih. Buat penonton datangnya ke Starfit nanti kalau mau belajar. Nah, jadi di situ juga tempat gym gue dan di tempat gym itu gue juga taruh beberapa kelas. Salah satunya kelas itu kelas silat gitu kan. Nah, jadi gue suka latihan di situ juga gitu loh. Oh, artinya itu nggak hilang di lu? Nggak hilang sih itu sih, masih tetap nempel. Jadi sekarang sih lebih tepatnya gini, gue bisa jawab yang tadi lo bilang, lo nggak kangen. Gue sih hidup ini kan kita harus ini ya, kalau kita pernah masuk ke SD tentu kita mau SMP, naik SMP, SMA. Dan mungkin sekarang ini waktu gue sebagai pelaku, nah sekarang gue sebagai orang di balik layar. Nah, sebagai produser atau gue sebagai menciptakan sesuatu. Jadi gue sekarang ini juga lagi ini Ben, kalau untuk dari sisi entertainment, gue lagi mempersiapkan bikin film. Bikin film, gue bersama Viva Westi, terus juga beberapa penulisnya juga dari Ibu Sekar Ayu Asmara. Nah ini juga sekarang lagi dalam persiapan untuk bikin film genre romantis juga gitu kan. Oh artinya kalau di simplify ini adalah lo dulu adalah talent, sekarang lo adalah businessman. Bisnis, ya seperti itulah. Karena memang basically gue kesana sih. Karena gini, perbedaan kalau orang bilang kenapa bagaimana lo sebagai entertainment terus lo sekarang menjadi businessman atau jadi entrepreneur gitu kan. Berbedanya apa? Menurut gue nggak ada bedanya. Gimana nggak ada bedanya? Di entertainment, lo kan harus menghibur orang, ya kan? Lo harus ibaratnya itu menjadi kanvas atau menjadi kertas putih yang siap dibikin seperti apapun gitu kan. Dan kalau di entrepreneur atau di bisnis, ya sama juga kan. Bedanya cuman lo membuka peluang, membuka peluang untuk semua orang bisa bisa sejahtera lah dengan peluang yang lo ciptakan gitu kan. Dan sejahtera dengan terhibur itu kan hampir sama definisinya gitu kan. Dan juga lagi kalau lu sebagai aktor, lu pasti kan pernah main, lu pasti jadi businessman. Iya. Ya kan? Apa bedanya? Waktu itu gue juga jadi businessman gitu kan. Nah sekarang gue jadi businessman juga ya. Beda. Ya pada akhirnya kan lu sebagai talent, sebagai aktor kan lu brand yang lo kembangkan kan diri lu kan. Yes. Sama pada saat jadi bisnis lo create produk, lu juga mengembangkan brand itu kan. Bentuknya produknya aja beda. Jadi ada jasa yang lo tawarkan ke production untuk bikin. Ini ngomongin fase lo ketemu Ibel. Lo ketemu Ibel di tengah-tengah produksi kan. Ya. Gue mau konfirmasi dulu nih. Karena dengar-dengar dulu awal-awal lo kayak sama dia tuh nggak di Cinta Suci awal-awal nggak ketemu katanya gitu. Tapi gue nggak tahu karena gue belum gabung kan, gue masuk di tengah-tengah. Terus semua orang tiba-tiba kaget lo pacaran langsung nikah. Iya. Itu bener? Bener. Jadi gue sekarang lebih paham lagi antara definisi cinta sama benci itu sama Ben. Oh ya? Iya, nggak ada bedanya. Kalau lu cinta sama orang, ketika lu datang ke sebuah tempat yang ada orang yang lu cintain, apa yang lu cari pertama? Pasti lu tanya, ada dia nggak? Ada dia nggak? Dengan hati yang senang, iya. ya kan? Dengan hati yang senang dan hati yang grogi. Kalau lu benci sama seseorang dan lu masuk ke dalam tempat yang ada orang yang lu benci, maka lu tanya lagi, ada dia nggak? Ada dia nggak? Tapi dengan hati yang deg-degan juga. Bedanya apa kan? Makanya jangan terlalu benci sama orang, karena ketika lu benci sama orang maka lu akan jatuh cinta sama dia. Jangan juga cinta terlalu berlebihan, karena ketika lu cinta sama dia lu akan jadi benci juga sama dia. Ya kan? Ini kalau ngomongin benci, yang cinta siapa, yang benci siapa? Waktu itu sih awal-awalnya sama-sama sebel sih, sama benci sih sebenarnya gua sama dia, sama Iris. Nggak sebel banget sama dia? Ya sebel ya dengan posisinya Iris. Gue ngelihat Iris waktu sebelum gue nikah gitu kan, gue benci sama Iris karena dia itu lama misalkan, atau dia syutingnya itu harus di cover duluan, atau dia harus begini. Iya seperti itu gitu kan. Begitupun Iris benci sama gue karena gue itu improvisasi seenaknya aja gitu kan. Lo banget tuh. Yang nggak sesuai skrip dan
ngaret lah atau mikirin apa bla 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 gitu kan. Jadi ya itulah di dalam teknis pekerjaan gitu kan. Ya jadi ketika itu semua lama-lama mengerucut jadi kepikiran terus sama dia. Iris pun juga gitu, kepikiran terus sama gua. Jadi kalah kita. Lo tahu pertama kali kayaknya dia juga sama nih sama gue, masih inget nggak? Hari dimana lo menyadari kayaknya dia juga suka sama gue gitu. Iya. Masih inget nggak? Iya. Masih sih kan. Soalnya orang lain gak ada yang tahu kan? Iya. Di lokasi tuh yang setahu gue ya, orang mikirnya kalian berdua emang sama-sama gak suka gitu. Sama-sama kayak ini ngomongin ini. Tapi tiba-tiba lo kayak backstreet gitu kan dari semua orang kan? Iya, iya. Itu datangnya hari itu di mana tuh? Sedikit nggak? Datangnya hari itu, gue ngerasa ya semenjak gue udah putus, Iris juga putus gitu kan sama mantannya. Dan di saat itu Iris, gue ngeliat sesuatu hal yang berbeda sih dari Iris gitu kan. Itu juga begitu pun Iris. Ada sesuatu hal yang, ada yang gue sukain dari dia. Dia pun juga ada sesuatu yang disukain dari gue. Dan itu kan kelihatan ya orang yang suka sama yang ini. Oh, kok dia lama-lama jadi suka gitu sama gue. Itu jadi kepikiran juga gitu. Terus mulai gue ngeliat Iris, kayaknya Iris sudah mau, dia ngajakin gue ke pengajian gitu kan. Ngajakin gue, terus dia baca buku. Iya, terus dia ngasih hadiah ke gue gitu kan. Tanpa orang lain tahu nih? Iya, tanpa orang lain tahu gitu kan. Jadi kayak, wah ini tanda-tanda nih. Nah, kan? Nah sampai di satu hari yang Iris bilang, gue udah gak mau main-main lagi, begitupun juga gue gitu kan. Dan Iris bilang langsung dia menyampaikan kalau lo emang mau serius sama gua, ya belum pacaran ya? Belum pacaran. Kalau lo emang mau serius sama gua, ya lo nikahin gua. Gitu. Lo langsung datang ke keluarga gua gitu kan untuk bilang. Dan di satu sisi di situ gua mikir, oh ya, kita memang punya kesempatan yang sama sih untuk melakukan itu semua itu gitu kan. Sama-sama mencintai orang yang salah sebelumnya. Sama-sama juga di dalam satu pekerjaan, sama-sama juga saling membenci satu sama lain di awal gitu kan. Dan sama-sama juga punya pikiran untuk maju ke masa depan gitu kan, untuk menjadi orang yang benar gitu kan. Ya udah di saat itu ya oke, gue terima ya kan. Gue terima tawarannya Iris untuk ya lo mau nikahin gue. Ya udah besoknya gue langsung datang deh ke nyokapnya. Gila. Udah sampai sekarang dan gue punya anak air. Lu cerita sama gue waktu itu, gue tuh lu kocak kayak lu ya, gue nggak pernah ngobrol sama lu. Terus kita lagi syuting di mana, lu duduk terus lu cerita tentang itu. Lu cerita teknis lu deketin apa segala macam gitu. Wah gila. Oke juga. Iris ngerubah banyak hidup lu nggak? Sampai lu akhirnya sangat. Pada saat lu sebelum ketemu Iris, abis lu ketemu Iris, abis itu tiba-tiba pikiran lu jadi liar. Atau mungkin emang lu udah liar tapi ini orang yang tepat untuk menemani pikiran-pikiran liar gue nih untuk bisnis or whatever apa yang lu pikirkan. Iya. Sangat sih, Iris sangat sosok yang sangat membackup gua, sosok yang sangat bisa untuk memanage gua, istilahnya kayak Iris tuh pawang singanya lah ya gitu kan, gue singanya dan Iris pawangnya gitu loh. Jadi di saat gue punya pikiran-pikiran yang liar, imajinasi-imajinasi yang liar, energi gue yang besar, dan Iris bisa untuk menggawangi atau bisa nge-backupin lah gitu loh. Jadi ya memang kita salah satu, gue sangat bersyukur banget lah. Gue sangat bersyukur banget bisa bertemu dengan Iris dan Iris bisa menjadi partner dalam hidup gue sih. Lo mensyukuri gitu. Apa keputusan lo akhirnya keesokan harinya untuk gue ngerasa kayak tuanya. Iya, wah nih gue goals banget nih, bener nih gue pilihan gue nih, iya kan. Gue suka banyak yang salah pilihan gue, tapi untuk kali ini gue nggak salah nih kayaknya. Setelah banyak pilihan-pilihan salah. Oke, kalau ngomongin pilihan salah lo yang sebelumnya, yang paling salah dalam hidup lo? Yang paling salah dalam hidup gue? Nggak bisa cinta, nggak bisa percintaan, pekerjaan, entah. Ya lo juga pernah punya dark days ya? Gue nggak tau lo mau cerita apa enggak? Sebelum apa nih? Sebelum sama Iris? Ketemu Iris ya? Pilihan gue yang salah ya? Yang bener salah sih ya, sebelum gue sama Iris ya. Ya gue mencintai orang yang salah yang beda keyakinan sama gue. Nah itu salah sih menurut gue. Dan gue tahu itu salah. Kalau di luar percintaan? Di luar percintaan,
Lo kan pernah punya ya dark days sih, masa-masa gelap di salah pergaulan juga sih ya. Tapi gue nggak bilang salahnya mereka semua, salahnya di gue kenapa gue mau bergaul sama mereka kan gitu. Jadi ya dengan gue menikah sama Iris itu membuat gue terhindar dari lingkungan toksik gitu kan. Dan ruang lingkup gue itu semakin lebih kecil gitu kan. Dan gue sekarang sadar juga, oh iya ya, gue nggak butuh seorang teman, gue butuh seorang partner yang mana dalam segi bisnis atau dalam segi kolaborasi ini sama-sama menguntungkan untuk gue, untuk menguntungkan untuk teman gue juga atau partner gue. Ada manfaatnya lah. Ada manfaatnya. Hahi pulang nggak bawa apa-apaan gitu kan. Yes, makanya kayak lu salah satunya Ben gitu kan. Nah salah satunya ya ketika kita kolaborasi maka ada keuntungan buat gue, ada keuntungan buat lo gitu kan. Dan ini kan yang bagus gitu kan. Ketika partner bisnis bisa otomatis dia akan menjadi teman. Nah tapi kalau seorang teman belum tentu juga dia bisa menjadi partner bisnis gitu kan. Atau menjadi partner kolaborasi dan lain-lainnya. Kalau temenan kita bisa sama siapa aja kan. Temenan ya sama siapa cuma hai doang gitu ya. Mungkin banyak kali ya teman-teman gua gitu ya kan. Dimanapun lo juga banyak. Tapi yang benar-benar untuk menjadi sebuah ruang lingkup yang sama-sama bermanfaat itu pasti kecil gitu kan. Sedikit. Lo keberatan gak ngomongin hal gelap di perjalanan karir lo bahkan? Satu hal yang mengancam karir lo waktu itu. Keberatan gak lo ngomongin soal enggak masalah sih, cuman gue sih gimana ya, waktu masalah gue itu gitu ya. Masalah gue sih lebih suka kayak kita bicarain result dari setiap masalah gue yang kemarin. Betul. Nah, result dari masalah gue yang kemarin, dengan gue pernah masuk rehab gitu kan, dengan gue pernah sekolah gitu kan, sekolah gue bilang ya kan, sekolah. Jadi di situ gue yakin Tuhan sangat sayang sama gue. Segitu sayangnya sama gue, sampai gue karena Tuhan tahu gue pasti sedang dipersiapkan dengan sesuatu hal yang lebih besar pastinya. Jadi untuk bisa sampai ke sana ya gue harus jangan sampai lo bergaul dengan ini. Ya teguran Tuhan kan beda-beda ya. Teguran Tuhan beda-beda. Waktu itu ya di satu sisi itu gue sangat ini sekali ya mempertanyakan kenapa harus gue kan gitu. Itu pertanyaan, maksud gue itu kan pikiran itu bahwa oke, ini pasti akan ada bless in disguise-nya pasti ada lah. Karena dia bilang rainbow after the storm, habis ada badai pasti akan ada. Tapi kan itu setelah kita lewat kan. Pada saat lo mengalami itu yang menurut gue paling berat. Apalagi nih lo public figure, lo juga lagi lo lagi rising lah. Mungkin belum di top tapi lo lagi rising banget. Gue selalu melihat kalau ada teman-teman artis atau teman-teman yang syuting, apalagi lagi punya satu produksi yang rating dan booming, terus tiba-tiba kena masalah urusan pidana, gue tuh kayak wah gila, kayaknya suram langsung. Semua yang lo udah usaha lo kerja keras tuh dalam satu hari tuh berubah 180 derajat. Nah waktu lo mengalami itu di hari pertama, sama kayak gitu Ben. Kondisi lo kondisi psikis lo itu kayak apa? Ya kondisi psikis gue sih nggak inget lagi gimana, karena kalau gue inget tuh kayaknya suram banget sih. Tapi yang jelas kondisinya ya gue udah hampir depresi banget lah di posisi di saat gue kena masalah itu. Dan di saat kena masalah itu juga gue ketakutan yang sama seperti yang lo bilang itu juga berasa sama gue. Sedangkan ya lo aja sebagai yang penontonnya aja bisa berpikir gimana tuh kayak gitu. Gue selalu mikirin itu, gue bukannya seberapa buruknya nih orang, gue lebih mikirkan aduh gimana rasanya gimana kayak begitu kan. Lo udah kerja keras sampai situ. Yes, dan gue yang ngerasain itu. Betul. Ya kan. Pastinya lebih nightmare banget gitu. Sangat mimpi buruk lah di saat itu gitu kan. Nah, ada satu hal yang membuat gue di saat gue terpuruk itu, di saat gue depresi, kalau dibilangin rasanya banget gak akan bisa dijelasin ya dengan kata-kata, karena rasanya itu gak enak banget ya, jangan sampai terulang untuk semuanya. Lu pasti berharap mimpi kan? Iyalah, jelas lah. Lu pernah kan tuh mimpi buruk, bangun dong gitu? Iyalah, jelas lah sampai segitunya lah pasti gue. Tapi ada satu hal yang ngebangunin gue, ada omongan bokap gue. Kamu jangan pernah pikirin apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Tapi yang sekarang harus kamu pikirin adalah bagaimana tindakan kamu saat ini
yang akan menentukan kamu ke depannya seperti apa. Ngerti nggak? Jadi di saat kita terpuruk atau di saat kita dapat cobaan atau teguran dari Tuhan, tindakan kita lah yang akan nanti menentukan resultnya nanti akan seperti apa ke depannya. Kita kan selalu overthinking kan? Pasti dong. Di saat keadaan itu. Betul. Aduh gimana keadaan gue hancur, gimana semua orang pasti nggak suka sama gue, stigma masyarakat ngelihat gue ini kayak jelek banget gitu kan, dan intinya udah nggak ada baik-baiknya lah, gue udah ada ini hitam, hopeless lah, ya kan, udah hopeless banget kan. Nah kalau kita mikirin seperti itu terus, ya kan, itu kan akan terus berputar di dalam pikiran kita, dan kemudian kita akan depresi, kita akan lebih menyerah. Dan ketika di saat itu kita menyerah gitu kan, kita udah hopeless banget, ya ke depannya akan jadi seperti itu, Ben. Yang lo paling takutkan akan jauh lebih buruk dari yang lo. Iya pasti akan jadi seperti itu. Karena lo ngabisin waktu lo mikirin hal itu terus. Hal yang itu terus. Tapi kalau kita ubah mindsetnya di saat terjadi seperti itu, tindakan lo maunya seperti apa ke depannya? Oke, gue mau harapan gue ke depannya, gue dengan keadaan ini membuat gue melambung lebih tinggi lagi. Dengan keadaan seperti ini bisa membuat gue pelajaran untuk gue tidak melakukan hal yang sama lagi. Dengan pelajaran kayak begini, gue akan menjadi sosok yang baru gitu. Sosok yang baru yang betul-betul bisa paham, ibaratnya kayak gue udah pulang dari situ semua kan gitu. Gue udah balik dari itu semua. Nah itu agak susah sih, memang nggak sebagian orang. Itu nggak segampang kita ngomong kan? Nggak segampang kita ngomong gitu kan. Kondisinya. Di kondisi saat itu lo gitu kan. Gue di Bui itu gue cuma 10 hari. 10 hari dan sisanya gue direhab selama 5 bulan gitu kan. Nah jadi dari situ, karena bapak gue bilang kayak gitu, karena keinginan gue mau seperti apa ke depannya, ya berarti tindakan gue harus mencerminkan gue seperti keinginan gue. Ya kalau lo lihat waktu itu gue betul-betul ya tough banget gitu loh. Gue nggak ada menangis sih, karena bokap gue lah. Gue dengan berani untuk mengatakan gue akui gue salah, ya kan. Gue akui gue salah dengan pergaulan gue dan memilih teman, dan gue salah juga. Lupa. Bukan teman yang salah ya. Bukan teman yang salah, kita yang memilih pergaulan yang salah. Betul. Gitu, karena kan? lo punya tanggung jawab kan. Jelas. Nah dari situ ya betul kan, tindakan gue yang waktu itu yang membuat gue seperti sekarang. Tindakan gue yang seperti itu yang membuat gue langsung dapat cinta suci. Tindakan gue yang seperti itu gue langsung bisa dapat 2 piala Panasonic Global Awards gitu kan. Dan sampai saat ini, setelah itu. Dan dari cinta suci ini, dari episode 1 sampai selesai gue tetap ada di top 10 gitu, tetap ada di number 1 gitu kan. Dan dari cinta suci juga gue ketemu jodoh gue, ya kan. Nah jadi itu sekali, jadi result yang gue bisa jelasin gitu kan, buat temen-temen juga gitu yang lagi pada nonton gitu ya. Apa yang terjadi sama kita itu tuh sebenarnya the law of attraction ini kan sangat kuat dalam pikiran kita, iya kan. Ya kalau lo pikirin hal yang betul-betul buruk dan di saat momennya lagi buruk dan lo mikirin makin terpuruk, ya lo makin hancur lah, makin down, makin ke bawah. Iya kan? Tapi ketika lo mikirin memang dalam situasi ini dan lo against sama situasi itu, against dalam arti lo punya pikiran yang kedepannya gue akan lebih baik, kedepannya gue mau kayak begini, kedepannya kayak gini, maka reaksi yang ditimbulkan dari diri kita itu pasti berbeda. Contohnya, dengan keinginan kita ke depannya mau seperti apa, pasti waktu direhab gue bangunnya subuh gitu kan. Kegiatannya apa sih? Rehab 5 bulan, gue sih kegiatannya belajar. Gue juga dulu pernah, tapi dulu sekolah kan. Cuma kan waktu dulu ya kita nobody lah ibaratnya, yang peduli cuma keluarga kita doang. Impactnya cuman 5 bulan itu impact lo ada kerjaan lo, keluarga lo, fans lo dan lain-lain. 5 bulan itu lo ngejalanin kayak gimana sih hari-hari? 5 bulan gue ngejalaninnya ya sama ya seperti di rehab ya, kita harus bangun subuh. Kita harus belajar tentang narkotik anonymous, bahayanya narkoba. Jadi lebih pinter deh. Jadi lebih pinter, iya. Kecuali kalau misalkan kita di dalam itulah ya. Kalau di dalam gue nggak tahu deh kayak gimana. Kan iya, beda semua cerita. Seperti itu gitu. Tapi kalau di rehab itu bagus banget buat kita tuh belajar, lebih memahami sih bahayanya, akibatnya seperti apa gitu kan, kepada diri kita gitu kan.
Dan kita belajar lebih dekat dengan agama juga. Terus kita lebih belajar dengan solidaritas, loyalitas kepada antar teman-teman kita di sana gitu. Jadi ya setelah keluar dari situ gue jadi sosok yang baru. Sosok yang baru yang gue cuma mikirin bagaimana gue bisa berkontribusi, apa yang bisa gue lakukan ya gue lakukan. Ini ngomongin soal confidence nih, ada satu hal yang menurut gue uniqueness lo. Orang ya, orang tuh ganteng banyak lah. Bisa ini acting banyak pilihan segala macam. Cuman yang nggak dipunyain orang tuh adalah confidence tapi bener-bener genuinely dari dalam. Nah, menurut gue salah satu yang membedakan lo, ya dari yang gue lihat ya, adalah PD lo tuh emang overload. Lo tapi sadar gak? Kalau kepedean lo itu lebih dari orang lain. Pokoknya kalau gue udah bilang ini ya, ini gue gitu. Iya. Lo menyadari gak itu? Iya. Lo tau gak kenapa? Jadi ini yang gue kasih juga sama Iris, dan Iris juga ngajarin anak gue Air itu kayak gitu. Jadi gue ini karakter gue itu dibentuk sama almarhumah nyokap gue. Nyokap gue udah meninggal waktu gue umur 12 tahun. Tapi gue dari gue kecil, nyokap gue itu selalu mengafirmasikan kepada gue kalau gue itu adalah anak yang spesial. Kalau gue adalah anak pilihan, anak yang istimewa. Caranya ngomong? Cara diomongin terus. Gue kalau gue salah, nyokap gue tuh nggak pernah marah, semarah-marah nyokap gue. Nyokap gue tuh nggak ada sampai keluar mulutnya itu dasar anak durhaka. Kamu emang udah deh kamu masuk lagi ke dalam perut, atau kan udah deh mama menyesal punya anak seperti kamu, mama kecewa punya anak. Nyokap gue nggak pernah bilang kayak gitu. Tapi nyokap gue itu dibalik bahasa nyokap gue marah, ya kan, kayak dasar ya kamu itu anak spesial, kamu itu nanti akan jadi orang besar, kamu itu tuh nanti jadi contoh semua orang, kamu harus nggak boleh kayak gitu. Nah, tapi nyokap gue itu selalu kata-katanya seperti itu. Itu yang selalu terafirmasi dalam diri gue. Maka kenapa seperti tanya lu, PD lu tuh di atas rata-rata orang? Iya, karena nyokap gue ngebentuk itu dari gue kecil gitu loh. Jadi membentuk gue sampai gue yakin setiap apapun masalah gue di saat nyokap gue meninggal, sangat gue kehilangan banget nyokap gue. Gue tinggal sama tante-tante gue gitu kan, dan gue kesana kemari. Tapi yang membuat gue selalu inget afirmasi mak gue. Oh iya ya, nyokap gue selalu bilang gue orang yang spesial. Iya, gue spesial ya. Jadi apapun yang gue lakukan gue spesial gitu. Sampai pada akhirnya gue masuk waktu itu dapat masalah kasus itu juga. Oh iya, gue spesial ya. Kenapa gue kayak begini? Karena gue spesial ya. Jadi gue lagi dipersiapkan untuk sesuatu hal yang spesial juga nih. Gitu. Tapi itu emang masuk sih, Mar. Maksud gue self talknya orang itu kalau di ilmu psikologi. Jadi gue pernah ikut workshop gitu, terus ada beberapa pertanyaan. Banyak mostly tentang apa yang orang tua lo sering katakan ke lo, tentang apa yang paling lo orang tua sebelin. Satunya itu apa yang paling sering orang tua lo omongin ke lo. Terus barometernya apa ya? Pokoknya yang paling lo inget. Nah ternyata itu pasti baliknya itu adalah self talk. Yang tadi lo bilang, gimana caranya lo berbicara tentang diri lo sendiri. Yes, betul. Karena emang ucapan orang tua kan sangat doa sangat, kan? Doa, iya, betul. Gila sih. Tapi memang nggak ada, ya misalnya 2021 masih pakai kalung dan ibaratnya lo di Cinta Suci datang dengan swag lo. Gue pertama hari, 2 hari syuting Cinta Suci pertama, terus gue ngobrol sama lo, ketemu di set, terus gue tanya, lo konsep lo ngebangun Marcel tuh apa? Nih gue mau ngomongin soal acting ya. Marcel tuh apa? Lu cerita, gue ngambil Marcel itu dari narkos ya, lu bilang gitu. Pablo Escobar lu bilang gitu. Fashion apa segala macem. Kalau ilmu acting lu belajar dari mana? Ilmu acting gue belajar dari Eka Sitorus, Bang Eka. Oh, Bang Eka. Bang Eka, gue waktu itu kan yang tadi yang baliknya gue gimana caranya orang bisa kenal sama gue sesuai dengan apa yang gue inginkan. Berarti kan gue harus belajar masuk ke media. Dan dari media ini kan tentu gue harus punya sesuatu dulu nih yang bisa gue jual gitu kan. Di samping gue punya silat, punya badan gue tinggi, proporsional gitu kan. Proporsional. Ya gue harus belajar acting gitu kan. Jadi gue ngenyam pelajaran acting secara teorikal dari Bang Eka gitu kan. Tapi sih mostly dari semua itu ya sinetron sih yang ngajarin gue. Ya kan praktek yang ngajarin gue sih setiap hari. Sinetron itu kan produksinya dinamis banget, fleksibel, berubah-berubah. Iya. Setuju gak kalau orang bilang sinetron itu gampang?
Enggak cuman susah sih ini. men. Gampang-gampang susah. Tapi kalau dibilang mana lebih pembelajaran mana antara anak film sama anak sinetron, gue bilang anak sinetron sih. Kenapa? Karena dia harus berpikir cepat. Dia harus berpikir cepat, dia harus berpikir semuanya harus serba cepat setiap hari. Dan sinetron adalah salah satu tempat di mana untuk aktor atau artis ini belajar acting bagi mereka yang emang bener-bener into sama acting gitu ya. Ya kayak gue nih sebagai Marcel kan gue jadi gue salah di scene ini, tapi kan besok gue ada scene lagi. Iya. Tapi kan gue ada ini lagi. Ya udah gue tinggal berinovasi terus. Katanya gitu kalau sinetron tuh ibaratnya dulu kan kita kalau habis satu take terus habis itu kita nggak puas, pikirin lu gitu juga nggak? Iya. Pikirin, aduh kayak tadi harusnya nggak kayak gitu. Terus belajar juga, lo kalau syuting habisin, udah tuh kayak lo habis boker aja, udah tuh tinggalin habis itu besok lo bikin lagi yang berikutnya. Iya. Tadi gue balik lagi soal si PD tadi tuh, pada saat tadi lo bilang PD karena menurut gue bagus juga kalau misalkan orang tuh bisa punya confidence yang cukup tinggi kan. Nah betul. Barometernya, karena kan kita selalu dengerin orang ngomong kan. Pada saat lo udah percaya sama satu hal, lo lempar apalagi kita orang media gitu ya, lo lempar ke masyarakat, orang pasti akan komen kan. Iya. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang enggak. Lo menempatkan diri lo, ini gue yakin bagus, terus orang lain komen yang sebaliknya, barometer lo menempatkan kayaknya apa gue beda ya gitu. Lo ada nggak pada saat lo melempar itu sesuatu produk, penampilan lo, acting lo, baju lo, apa segala macam sampai orang komen lo bilang enggak ini gue bagus. Apa lo nggak pernah punya pikiran itu? Kalau gue sih percaya ya namanya kita dalam hidup ini kan ada pro dan kontra udah sangat jelas banget ya. Ada orang yang suka dan ada yang enggak. Nah, mostly kalau kebanyakan orang yang enggak suka, tentu gue mau melihat dulu salahnya yang dia bilang enggak suka itu di mana dan berapa banyak orang yang enggak suka. Lebih banyak orang yang suka, ya bodo amat kan. Tentu yang jelas yang menang mayoritas dibanding minoritas kan gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin di situ sih. Sama sekali nggak pernah ada pertimbangan? Gue nggak pertimbangin 1-2 orang yang nggak suka, tapi 1000 orang yang suka. Kenapa gue harus mendengar orang yang nggak suka ini kan gitu? Kalau orang lain, orang-orang terdekat lo? Kalau orang-orang terdekat gue, kalau misalkan dia bilang ini kurang gitu kan, tapi balik lagi ada 1000 orang yang suka, ya gue tetap pilih yang suka lah. Jadi tetap masukin mereka di kuota ya orang-orang aja gitu, netizen aja ibaratnya gitu. Iyalah, tergantung gimana. Kecuali kalau istri gue bilang itu nggak suka ya beda lah. Itu kan, beda gitu, lah. Kan. Tapi kalau misalkan selama masih orang-orang lain gitu kan, yang bukan dari keluarga gitu, dan dia bilang ini gue nggak suka sama lo gini, ya pertama kalau memang cuma lo doang yang ngomong, tapi kalau ada 1000 orang yang ngomong gitu ya jelas lah gue ngikutin. Tapi kalau cuman lo doang yang ngomong terus gue harus ngedengerin lo gitu kan gitu. Enggak sih. Ini menarik nih, tadi gue datang pertama, terus kan gue waktu gue WA lo, gue bilang gue mau tentang acting apa segala macam karena menurut gue nggak banyak, terutama orang sinetron ya sinetron tuh membuat kita jadi apa ya, lebih ya bukan statis sih bilangnya, datang syuting selesai scene abis pengen cepet-cepet buru-buru pulang, terima honor selesai gitu. Tapi kan kayaknya lo punya kesamaan sama gue, syuting pengennya lo create sesuatu lah yang lo jadi adventure kan, lo kan otak lo berjalan terus gitu. Tiba-tiba gue datang ke sini terus gue ngobrol sama lo, sama sekali kita ngomongin acting, lo banyak cerita mengenai bisnis lo dan lain-lain, dan ternyata ada hubungannya sama kemarin lo baru pulang dari UAE. Lo yang ngerjain apa sih Mar? Mau cerita nggak? Ya, jadi gue sekarang lagi ngebentuk sebuah perusahaan startup Ben. Nah, jadi gue sekarang lagi mengembangkan sebuah sistem yang dimana sistem ini nantinya akan menjadi problem solving untuk semua masyarakat di Indonesia Ben. Apa tuh? Ya, ini gue berdiri dalam satu sistem menjadi sebuah fasilitator atau end-to-end platform yang menyediakan layanan untuk UKM atau calon eksportir kita itu go to internasional, masuk ke dalam perdagangan internasional, pasar global. Kayak gitu. Karena menurut gua sekarang yang mirisnya ya di samping pandemik saat ini tentunya ya perekonomian seluruh dunia ya pasti terdampak gitu ya. Dan apalagi dengan seluruh dunia yang potensinya di Indonesia saat ini sebagai penduduk terpadat nomor 4 di dunia gitu ya kan. Ini kan sangat terdampak sekali. Pasti dong. Nah, bukan hanya tugas masyarakat pemerintah aja
untuk memikirkan bagaimana caranya memberikan solusi atas dampak ini. Tapi menurut gua adalah kewajiban tanggung jawab semua masyarakat untuk bisa memberikan kontribusi atau memberikan solusi untuk dampak yang terjadi. Ya salah satunya gua bukan nggak dikenal dari kita sebagai public figure atau dikenal dari pemerintahan atau dikenal dari orang-orang agamais, tapi ya gua di sini as a human, bangsa Indonesia gitu kan, yang melihat problem yang terjadi di kita, UKM kita gitu kan, dan gue pengen memberikan kontribusi itu. That's why gue membangun sebuah perusahaan startup untuk bisa melayani mereka semua. Dan insya Allah nanti tanggal 12 kita launching di Menara 165. Nanti di situ juga kantor gua di sana, dan dari soft launching itu nanti semua bisa dijabarkan gitu. Jadi balik lagi potensi sih Ben, ini potensi untuk semua orang, baik itu yang belum punya bisnis, baik itu yang sudah punya bisnis, baik itu juga orang yang sudah punya pengalaman untuk ekspor, semuanya itu bisa gue jadikan satu di dalam sebuah sistem yang mana nanti mereka akan bisa untuk berdagang ke UAE. Gitu. Kemarin lo kerjain, lo berangkat ke sana. Iya. Untuk apa sih itu semua? Ya bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan perekonomian Indonesia, untuk bisa mengembangkan, membangkitkan lagi gitu loh. Dan berputar nanti perekonomian bagi orang yang terdampak kena PHK, bagi orang yang terdampak dengan usahanya yang sekarang sudah turun, bagi orang yang juga orang-orang yang baru lulus kuliah gitu kan. Ini akan menjadi sebuah peluang pekerjaan untuk mereka semua. Si Hey, namanya belum boleh anjing ya? Namanya Hey. Hey. Namanya Hey. Hey, ya lucu ya. Hey gini simbolnya. Hey, simbol dari sapaan gitu kan, atau halal ekspor Indonesia. Hey, lima tangan ini menjadi sebuah simbol dari Pancasila, sekaligus ini 5 dari rukun iman kita. Gitu. Ini terakhir nih, gue selalu nanya sama yang gue ajak ngobrol nih. Keresahan lo bangun tidur apa, Mar? Lo bangun tidur yang paling bikin lo resah dan lo kayak I need to do something with it gitu, apa? Keresahan gue ya ketika gue itu cuman nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak ngapa-ngapain? Ya ketika gue bangun tidur, gue nggak tahu gue harus mau ngapain hari ini, gue mau kemana, itu gue resah sih. Lo merasa kayak nggak produktif? Nggak produktif. Nggak create, nggak bikin orang lain juga bangkit dan lain-lain gitu. Itu yang gue pikirin sih. Makanya gue setiap bangun, gue harus, sebelum gue tidur, gue udah harus tahu besok gue apa yang mau gue lakuin gitu kan. Apa aja yang harus gue lakuin, gue jalanin. Dan gue senang sih, gue nyaman ngelakuin itu semua. So, hari ini maksudnya kehidupan lo sekarang udah sesuai belum sama, atau mungkin udah lebih dari yang lo bayangin waktu lo pertama kali udah berkarir atau memulai hidup lo? Semuanya sesuai dengan ekspektasi gue sih, dalam bayangan gue. Dan semakin gue percaya ya, energi mengikuti imajinasi gitu. Energi ngikutin imajinasi. Iya, gue percaya dari imajinasi ini, sebuah imajinasi kita tidak akan menjadi sebuah kenyataan ketika tidak ada energi yang kita keluarkan atau effort yang kita lakukan gitu kan. Which is kalau bahasa orang tuh kerja keras lah kayak gitu kan. Tapi sekarang bukan permasalahannya kerja keras, tapi bagaimana kita kerja cerdas, man. Gitu kan. Dan jadi gue pikir sekarang, iya ya. Ini banyak main sama menteri gini nih jadinya nih. Kan? Jadi gue selalu mikir gitu kan, gue mikirin terus. Ya, gue beruntungnya kita sekarang hidup di dalam digital gitu kan. Di mana era 4.0 saat ini, inovasi dan kolaborasi sangat penting gitu loh untuk bisa kita sustain gitu di dalam sebuah era ini. Ya itu kan sekarang dunia kita, Ben. Gitu kan. Di dunia kita. Makanya balik lagi, gue tidak menutup peluang untuk semua orang yang mau bekerja sama gitu loh. Mau kolaborasi, kayak kita mau bikin YouTube, kayak mau bikin kita apa aja. Ya gue membuka semua peluang gitu kan. Karena balik lagi ya kita butuh itu. Ya kita kan udah dijelaskan 1400 tahun yang lalu sama Nabi, kalau kita sholat kan kita harus saf kita kan merapatkan saf. Ya artinya kan kita harus bersama-sama.
gitu kan, nggak menjaga jarak seperti anjuran dari WHO gitu, anjuran dari pemerintah, ya kan, yes begitu. Great Mar, aduh gila, gue sih ngobrol sama lo aja, tadi kita ngobrol sebelum ini aja udah panjang banget kan. Siap. Tapi gue sih, arti gini, banyak orang yang kalau bahasa medianya terjun ke dunia ini terus hanya mengejar kayak popularity, mengejar duit, mengejar dipuji-puji orang. Dia nggak akan dapetin itu. Menurut lo, kalau ini lo apa? Komentar lo apa? Sama orang, ya pasti dong, lo pasti kerja, pasti nyari duit. Terjun ke entertainment business, pasti nyari popularitas, mencari prestis, mencari posisi. Lo, ini lo apa? Dulu juga sama kayak gitu pikirannya, tapi lama kelamaan ya kan kita berevolusi ya, kita berinovasi terus ya. Tapi yang bisa gue sampaikan Ben, ketika kita mencari sesuatu hal yang seperti yang kita mau, percaya itu semakin kita mengejar itu kita nggak akan dapetin itu. Semakin kita mau bekerja, contoh kita mau kerja ini karena kita mau dapat cuan. Kita mau bikin YouTube misalkan karena kita mau dapat prestisnya atau dapat cuan dari YouTube. Percaya Ben, itu susah banget lo dapetin Ben. Tapi ketika kita mikirin, gue mau bikin ini untuk kesejahteraan orang. Kita mau bikin ini untuk sesuatu hal yang lebih besar, untuk bisa jadi naungan semua orang. Percaya uang atau prestis atau pride itu semuanya akan lo dapetin sih. Tuh. Karena semua brand di dunia semua brand di dunia like Apple, semualah McDonald's apa segala macam yang solusi yang mereka pecahkan itu bukannya membuat sebuah produk yang disukai orang, tapi mereka menjawab why-nya sesuatu titik-titik yang bisa membuat titik-titik banyak orang. Yes. So your statement itu menurut gue bagus. Dan ini bagus banget Ben, YouTube lo bagus banget. Thank you ya, lo udah ngundang gue untuk masuk ke Ben Kasyafani YouTube channel. Yoi, gue ngobrol sama lo malah gue semakin ngeliat lo bukan main sinetron sih sekarang. Wikipedianya udah tambah tadi gue lihat. Aktor, presenter, pengusaha. Iya. Ntar lagi menteri kayaknya. Mar, makasih banget Mar. Makasih banget. Gue sih berharap doa lo buat Air, buat Iris. Lo bisa sukses sesuai dengan email lo. Nanti kita collab untuk pasti YouTube dong. lah ya kayaknya. Iya dong. Bisnis ekspor aja. Iya dong. Makanya kan gue bilang tadi kan sebelum ini. Lo pas banget nih kita bisa kolaborasi gitu kan. Lo bisa jadi tim gua gini, kita sama-sama gitu kan. Mar, thank you banget. Teman-teman thank you yang udah nonton. Subscribe jangan lupa ya. Aduh, kayak gue malu nih ngomong kayak gitu. Ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga subscribe STV. Oh iya dong. Ya, kan? Mau usah sebenarnya udah banyak. Share ke teman-teman kalian. Thank you. Thank you.